Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Alheri SPDI MPD, yang mana pada kesempatan kali ini sedang menonton video kami dari kelompok 8, dan teman-teman semua insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya sedang membuat video tentang metode pembelajaran tim teaching. Kedua kalinya sholawat beriring salam tak lupa saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran tim teaching, yang dimana nanti ada beberapa materi atau beberapa subbab yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari penerapan, pengertian dari metode, pengertian dari pembelajaran, dan pengertian dari tim teaching. Sebelum saya mengkerucut tentang pembahasan tim teaching, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu penerapan. Jadi teman-teman, penerapan itu adalah implementasi, yang dimana penerapan itu kalimat atau kata yang sering kita dengar, yang sudah sangat awam kita dengar di mana-mana. Penerapan itu adalah implementasi atau praktek yang sesungguhnya atau praktek yang nyata yang akan kita sampaikan ke ranah tertentu. Nah, dari pembelajaran sendiri adalah proses belajar mengajar yang dimana dilakukan oleh guru dan siswa atau biasa disebut dengan peserta didik dan pendidik. Dan ada juga metode. Nah, metode itu adalah cara bagaimana tujuan atau pembelajaran tersebut mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, karena kita akan membahas tentang metode tim teaching, yaitu metode pendidikan, yang dimana kita akan berbicara tentang pendidikan, yang kita bisa definisikan nih tentang apa itu metode, yaitu suatu cara suatu pendidik untuk mencapai suatu tujuan. Mencapai suatu tujuan seperti apa? Mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, berupa mungkin dari visi dan misinya, atau mungkin dari kompetensi inti dan kompetensi dasarnya melalui materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik tersebut melalui metode-metode yang akan kita ajarkan. Nah, tim teaching sendiri itu adalah proses belajar mengajar yang dimana metodenya atau caranya itu dilakukan oleh beberapa guru atau biasa disebut dengan kelompok guru, yang dimana dalamnya berupa lebih dari satu orang. Nah, dari tim teaching ini, guru itu berkolaborasi untuk melakukan kerjasama mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Itulah tadi pembahasan tentang pengertian penerapan metode tim teaching. Nah, submateri selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan metode tim teaching dan kelebihan metode tim teaching yang akan disampaikan oleh Afzila Friska. Kepada Afzila, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan metode tim teaching dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu tahap awal. Tahap awal yaitu perencanaan pembelajaran disusun secara bersama. Perencanaan pembelajaran atau yang saat ini lebih populer dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Harus disusun secara bersama-sama oleh setiap guru yang tergabung dalam tim teaching. Yang kedua yaitu tahap inti, yaitu satu guru sebagai pemateri dalam 2 jam pembelajaran penuh, dan 1 orang sebagai pengawas. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi guru selama proses pembelajaran dilakukan oleh partner tim setelah jam pembelajaran terakhir. Yang kedua yaitu evaluasi siswa. Evaluasi siswa dalam hal ini mencakup pembuatan soal evaluasi dan perencanaan metode evaluasi yang semuanya dilakukan secara bersama-sama oleh guru tim teaching atas kesepakatan bersama. Guru harus membuat soal-soal evaluasi yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu
Langkah-langkah pengerjaan beregu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Guru dalam hal ini memimpin tim harus menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua yaitu penyajian. Anggota-anggota tim memberikan keterangan atau informasi penjelasan tentang bahan pelajaran pada waktu seseorang menerangkan. Yang ketiga yaitu penutup. Pelajar boleh menyalin atau bertanya atau memberikan tanggapan-tanggapan terhadap isi pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan penerapan tim teaching. Yang pertama yaitu diharapkan dapat membangun budaya kemitraan yang positif di antara guru, sehingga terjalin kerjasama atau kolaborasi dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua yaitu tim teaching dapat lebih mematangkan kegiatan perencanaan dan persiapan mengajar. Yang ketiga yaitu tim teaching dapat menjamin pengawasan pembelajaran secara efektif dengan melibatkan lebih dari satu orang guru di dalam satu kelas. Yang keempat yaitu tim teaching dapat menjalin komunikasi yang intensif antara guru apabila tim teaching ini terdiri guru senior dan pemula. Yang terakhir yaitu tim teaching dapat menjadi alternatif untuk memenuhi bahan mengajar 24 jam dalam satu minggu. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Oke Setiawan Jodi, yaitu tentang kelemahan dari metode tim teaching dan materi PAI apa yang relevan dalam metode pembelajaran tim teaching. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu kelemahan penerapan tim teaching. Dari beberapa kelebihan tim teaching yang sudah dijelaskan, ada pula kelemahannya strategi pembelajaran tim teaching, yaitu sebagai guru terhadap metode pengajaran saja, yaitu pengajar single teacher teaching, sehingga tim teaching dirasakan suatu hal yang mengungkung. Yang kedua, sebagian guru tidak suka terhadap perilaku atau hal lain anggota timnya, sehingga hal ini akan menghambat kerjasama di antara anggota tim. Sebagian lain merasa bahwa mereka bekerja lebih banyak dan lebih keras, namun gajinya sama dengan anggota tim yang notabene kinerjanya lebih buruk. Adapun para guru yang tidak mau berbagi ilmu sesama anggota tim, karena mereka merasa bahwa mendapatkan ilmu itu sangat susah, sehingga mereka lebih memilih untuk menikmati sendiri pengetahuan yang dimilikinya. Kemungkinan murid dapat menilai kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh seorang guru dengan membandingkan dengan guru yang lain, sehingga perhatian murid akan berkurang. Selanjutnya, pembagian materi pendidikan agama Islam yang relevan untuk metode tim teaching. Yang pertama ini ada akidah atau tauhid. Apa itu akidah? Akidah adalah materi dasar dalam Islam yang membahas tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Materi ini sangat penting karena menjadi pondasi iman bagi seorang muslim. Tim teaching memfasilitasi pengajaran akidah secara mendalam dan komprehensif. Satu guru dapat menjelaskan aspek
teologis secara tekstual, sementara guru lain menyoroti penerapan keyakinan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Dalam tafsir, tidak hanya diajarkan tentang makna, literasi ayat, tetapi juga konteks sejarah, hukum, dan hikmah di sebalik ayat tersebut. Dengan tim teaching, salah satu guru dapat mengajarkan aspek linguistik dan struktur bahasa, sementara yang lain bisa menyoroti konteks sosial dan historis. Ini penting untuk tafsir mencakup banyak disiplin ilmu, mulai dari bahasa Arab, sejarah hingga hukum Islam. Yang ketiga, fikih, hukum Islam. Fikih adalah ilmu mempelajari hukum-hukum praktis dalam Islam seperti ibadah, muamalah atau interaksi sosial, hukum keluarga, dan lain-lainnya. Fikih juga melibatkan banyak aspek seperti analisis dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta perbedaan pendapat antar ulama. Fikih ini cocok untuk pembelajaran tim teaching karena fikih memiliki beragam mazhab dan perbedaan pendapat. Tim teaching memungkinkan dua guru untuk membahas pandangan-pandangan berbeda dan alasan di sebaliknya. Salah satu guru mungkin fokus pada mazhab tertentu, sementara yang lain bisa mengajarkan fikih perbandingan. Ini memberikan wawasan luas kepada siswa tentang fleksibilitas hukum Islam. Sekian pembahasan dari kelompok 8 tentang metode penerapan tim teaching. Saya Umi Mu'alimah sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.